Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi. Selesai, duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau dengar dulu laporan dari ketua kelasnya. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu, satu. Siapa? Selo. Selo. Kenapa dia? Izin, Bu. Izin. Oke, terima kasih. Satu orang saja ya yang tidak hadir. Baik, anak-anak. Untuk hari ini kebersihan kelasnya bagus, dipertahankan ya, karena sebagaimana di sekolahnya kita ini ada lomba penilaian kebersihan yang diumumkan setiap minggu. Jadi anak-anakku harus tetap menjaga kebersihan kelasnya, karena kita akan nyaman belajar kalau lingkungannya kita bersih. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Siap untuk belajar? Siap. Semangat untuk belajar? Semangat. Ibu mau dengar dulu semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, hebat. Terima kasih. Dan Ibu mengucapkan banyak syukur. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan kesehatannya, limpahan rahmat dan kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang konten digital ya. Untuk hari ini itu kita akan belajar materi tentang literasi algoritma dan konten digital. Dalam hal ini membuat poster sederhana dengan menggunakan aplikasi Canva. Makanya minggu lalu Ibu minta anak-anakku untuk membawa HP hari ini dilengkapi dengan data selulernya. Dilaksanakan itu? Bawa HP-nya? Oke. Sudah diunduh aplikasi Canva-nya? Sudah. Oke, terima kasih. Jadi kalau sudah diunduh berarti kita sebentar tinggal mau mengaplikasikan atau mau menggunakannya. Siap untuk menggunakan aplikasi Canva? Siap. Oke, terima kasih. Nah, karena sebentar di sini kita akan mendesain poster sederhana dengan menggunakan aplikasi Canva. Baik. Tujuan pembelajaran untuk hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menghubungkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam pengelolaan data secara rinci dan jelas. Yang kedua, peserta didik mampu memahami literasi digital serta menciptakan konten digital berupa desain poster sederhana yang menarik. Jadi, sebentar setelah kita melakukan proses pembelajaran, yang utama itu anak-anakku sudah bisa mendesain poster. Namanya kita mendesain poster berarti kita menuangkan apa-apa yang ada di pikirannya kita, apa-apa keinginannya kita, apa-apa kesukaannya kita ke dalam desainnya kita, supaya hasil akhir yang anak-anak dapatkan setelah sebentar bekerja memperoleh poster sederhana yang semenarik mungkin ya. Karena namanya kita
mengundang orang-orang berpikir negatif, kita pasti semuanya bergerak untuk perbaikan ke arah yang lebih baik, gitu ya. Nah, peserta didik mampu memahami literasi digital. Literasi itu kan membaca. Jadi kita sekarang membaca itu bukan hanya melalui buku paket atau buku-buku LKS yang ada di perpustakaan ya. Kita juga itu bisa membaca melalui konten-konten digital yang ada di media sosial sekarang. Bahkan kita bisa membuat konten digital itu. Oke. Inilah tujuan yang akan kita capai hari ini. Nah, coba lihat ke depan. Ibu punya pertanyaan. Setiap hari kita selalu melakukan rutinitas ke sekolah. Dari jam 6 anak-anakku bangun, berangkat ke sekolah jam setengah 7, di sekolah dari jam setengah 7 sampai jam 13.40. Pernahkah anak-anakku melihat poster yang ada di lingkungan sekolah? Poster apa saja kah itu? Bagaimana desainnya? Anak-anak kan bisa melihat dari segi warnanya bagaimana, pesan yang mau disampaikannya bagaimana. Coba kemukakan hasil pengamatanmu. Nah, ini kan setiap orang pasti berbeda-beda hasil pengamatannya ya. Nah, karena di sekolahnya kita ini ada banyak sekali poster. Sekarang ibu mau meminta 4 orang dari kalian untuk mengemukakan pendapatnya tentang poster itu seperti apa. Poster apa saja yang dia lihat, desainnya bagaimana, warnanya bagaimana, pesan yang mau disampaikan bagaimana. Ada yang bisa kemukakan pendapatnya? Oke, silakan. Citra, apa pendapatnya Citra? Saya pernah melihat desain di lingkungan sekolah. Desain poster apa Citra yang lihat? 8 profil kelulusan. 8 profil lulusan. Oke. Bagaimana desainnya Citra? Desainnya sangat bagus, warna dan bentuknya sangat indah. Sangat indah. Oke. Itu yang dari Citra. Ada lagi yang lain yang bisa mengemukakan? Oke, silakan. Rika. Saya pernah melihat poster 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, poster 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bagaimana bentuk desainnya di situ? Warna dan desainnya bagus dan menarik sehingga kita menarik perhatian kita untuk membaca dan melakukan kebiasaan itu. Oke, bagus sekali. Masih ada
maupun kombinasi atau gabungan dari semuanya. Anak-anak tuh sering melihat konten digital? Sering. Sudah pernah menciptakan konten digital? Pernah? Oh ya, ada yang pernah. Oke, berarti yang pernah ini sebentar akan berbagi pengalaman dengan kita ya. Oke. Jenis-jenis konten digital. Jenis-jenis konten digital itu ada yang berupa teks. Teks itu berupa saja tulisan. Tulisan yang lewat-lewat, beranda-berandanya kita. Ada berupa gambar atau visual seperti foto, poster, ilustrasi, infografis. Ada berupa audio, suara, video, dan interaktif. Fungsi dari konten digital yang pertama dipakai untuk berkomunikasi. Kemudian dijadikan edukasi sebagai sarana pembelajaran dan informasi. Karena namanya kalau ada kontennya, ada sesuatu pasti yang mau disampaikan, ada pesan yang mau disampaikan. Pesan yang mau disampaikan di situ itu kita ambil sebagai informasi karena bisa menambah pengetahuannya kita. Kemudian hiburan, memberikan kesenangan seperti musik dengan film. Anak-anakku sekarang kalau mau dengar musik tidak perlu harus di depan radio. Kalau orang dulu mengatakan radio. Tapi kalau sekarang kan di smartphone yang anak-anakku semuanya ada. Jenis musik apapun yang anak-anakku cari langsung keluar. Dan bisa didengarkan juga secara langsung. Promosi, memperkenalkan produk, jasa atau ide. Ekspresi diri, menunjukkan kreativitas dan identitas. Nah, contoh di konten digital sederhana untuk siswa seperti poster tentang hemat energi yang didesain dengan menggunakan aplikasi Canva, infografis tentang kebersihan lingkungan, video pendek tentang pentingnya menjaga kesehatan, dan podcast singkat tentang tips belajar efektif. Oke, berikut untuk lebih jelasnya kita akan Ibu akan putarkan video tutorial untuk bagaimana caranya kita mendesain suatu poster sederhana dengan menggunakan aplikasi. Oke, kita lihat dulu ya bersama-sama. Disimak baik-baik. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selalu semangat seperti pagi hari. Disimak baik-baik karena sebentar kita akan mempraktekkannya bersama-sama. Kita harus punya aplikasi Canva yang bisa didownload secara gratis di Google Play Store. Lalu kita klik Canva, yang akan muncul tampilan di belakangnya adalah buat desain. Kemudian kita bisa klik poster. Lalu akan muncul tampilan template liputan yang bisa kalian pilih. Di sini aplikasi Canva hanya bisa diakses secara online. Diakses secara offline tidak akan sulit. Kemudian kalian pilih salah satu yang menurut kalian sesuai. Nah, di sini aku mengambil satu template. Buat contoh, aku akan membuat poster tentang bimbingan belajar atau les. Karena gambarnya belum sesuai, jadi aku mengganti. Nah, karena aku lihat ada gambar, jadi aku tinggal klik dan atur sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya. Untuk gambar kedua, aku mencoba dulu di Google. Jadi aku akan pergi ke aplikasi Google. Nah, di Google ini aku ketikkan bagaimana belajar atau gambar yang terserah. Jadi sesuai yang mau kita gunakan. Nah, di sini aku
Dan judul yang kita buat. Nah, di sini kan benar-benar belajar. Nah, seperti aku mencantumkan tentang ketentuan belajarnya, waktunya, kemudian subjeknya siapa saja, kemudian alamat tentang lesnya itu di mana. Jika ada teks yang dirasa kurang, bisa tambah tulis di pojok bawah kanan, kemudian di teks, kemudian tambahkan teks Anda, kemudian bisa memasukkan teks yang mau diisikan. Nah, di sini aku yang tulis 1 kali pertemuan, tulis 3.000. Nah, kalau sudah tidak ada tambahan lagi atau kekurangan, bisa disimpan dengan cara klik tanda panah ke bawah, kemudian nanti beberapa saat sampai muncul tulisan yang selesai. Lalu akan ada tampilan lagi yaitu bisa kita simpan. Nah, jika desain yang tersimpan, maka kita bisa lihat hasilnya di galeri kita. Nah, di sini aku menggaleri Canva. Nah, ini hasil dari desain kita. Semoga videonya bermanfaat. Bye-bye. Oke, itu tutorial bagaimana cara kita kalau mau mendesain suatu poster di aplikasi Canva. Oke, sudah disimak baik-baik videonya. Ini juga ibu punya contoh poster sederhana yang ibu sudah desain dengan menggunakan aplikasi Canva. Di sini ada poster pelatihan keterampilan coding dan kecerdasan artifisial, dan ada satu poster lagi tentang kurangi begadang di usia muda. Poster ini yang pelatihan keterampilan ini biasa digunakan untuk mengajak orang luar yang mau mengikuti pelatihan. Apa-apa saja itu ada di sini informasi yang diberikan. Kemudian untuk poster yang kedua ini, kurangi begadang di usia muda, ini ada kaitannya dengan 7 KAIH, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat pada tema tidur cepat, ya. Kita di sini disuruh untuk tidur cepat karena di sini kan kurangi begadang. Berarti kalau dia begadang, tidurnya tidak cepat, pasti lambat, jauh-jauh waktunya. Nah, di sini sebagai seorang siswa, dia harus mengurangi begadang dalam artian harus tidur cepat. Kenapa? Ada beberapa hal di sini pentingnya kenapa harus tidur cepat. Nah, di sini yang pertama, begadang bisa merusak fisik dan pikiranmu. Berarti di sini ada hubungannya dengan kesehatan, ya. Ada hubungannya dengan kesehatan karena
tidur. Nah, kalau kita bermimpi dengan sesuatu yang indah-indah, pasti bangunnya kita akan senyum-senyum sendiri kan. Bahagia, perasaannya itu akan bahagia. Nah, kemudian pesan yang ketiga ini sangat penting bagi seorang siswa. Begadang kok terus. Seorang siswa tidak boleh begadang terus. Ibaratnya tidak boleh tidur larut malam terus. Kenapa dia tidak boleh? Karena di sini katakan begadang kok terus kayak satpam saja. Memangnya anak-anakku ini satpam. Kalau satpam kan memang ada bahagianya ronda malam misalnya, tapi tidak 24 jam ya. Tidak 12 jam malam itu terus dia, pasti mereka saling berbagi waktu. Bukan hanya satu orang. Kenapa? Karena tubuhnya kita ini butuh untuk diistirahatkan. Nah, sampai di sini ada ya, dituliskan. Pacar aja butuh istirahat. Begitupun apa? Ada coba aja tuh. Ini. Pacar aja butuh istirahat. Apalagi badanmu. Kurang jelas ya. Pesan yang tersampaikan. Pacar aja butuh istirahat, apalagi badanmu. Jadi inti yang mau disampaikan di sini itu semuanya membahas tentang kurangi begadang dan anak-anakku harus tidur cepat. Oke, berikutnya apa yang akan kita lakukan? Sebagaimana sebelum-sebelumnya kita sudah ada kelompok belajar. Karena sebentar kita mau mendesain poster. Berarti ini dikerjakan secara berkelompok. Coba anak-anakku duduk sesuai dengan kelompoknya. Coba anak-anakku duduk dengan sesuai dengan kelompoknya. Kelompok informasi Andi Kaler, Sri, Selo, Farid dengan Arlan. Selo tidak hadir ya. Berarti sudah duduk dengan kelompoknya. Oke. Komunikasi Dewi, Rita, Fitra, Disma, Yusuf. Sudah. Oke, sudah duduk dengan kelompoknya. Berikutnya untuk kelompok desain Lia, Elta, Sugesti, Saki dengan Dirga. Ya, sudah dengan kelompoknya, begitu pun yang lain. Oke. Apa yang anak-anakku mau kerjakan pada saat sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Yang jelasnya bukan bergosip ya. Kita di sini mau bekerja, menghasilkan suatu karya. Ada LKPD. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Baru dibaca baik-baik. Ini ada LKPD. Dibaca baik-baik LKPD-nya. Dipahami baik-baik LKPD-nya. Baru dikerjakan. Dibaca dulu. Di LKPD, anak-anakku itu disuruh untuk mendesain suatu konten digital yang berupa poster sederhana dengan menggunakan aplikasi Canva sesuai tema. Ada tema yang Ibu tentukan ya. Ada bijak bermedia sosial, hemat energi, jaga kebersihan kelas. Silakan anak-anak pilih temanya. Mau buat poster dengan tema apa? Silahkan, saya bebaskan. Karena saya tentukan ada 3. Silakan pilih 1. Setiap kelompok memilih 1 tema untuk mendesain 1 poster yang menarik. Kemudian pesan yang akan anak-anakku sampaikan
akan pusing orang yang membaca. Oke, kemudian pesan singkat yang mudah dipahami oleh pembaca. Nah, setelah itu simpan hasil poster dalam format JPG atau PNG lalu dipresentasikan di kelas. Jadi sebentar setelah anak-anakku mengerjakan, ada perwakilan dari tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil desainnya, ya. Ada perwakilan dari tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil desainnya. Bukan ibu yang tentukan. Itu kembali ke kelompok. Siapa yang dipercayakan untuk maju mempresentasikan, ya. Kemudian sebentar, anak-anakku kalau bekerja kelompok, ibu itu akan lakukan penilaian. Penilaian apa yang ibu lakukan? Yang pertama, kerja sama tim. Ya. Namanya pekerjaan kelompok kan itu harus dikerjakan bersama-sama. Kedua, kekompakan mengeluarkan ide atau pikiran. Ada idenya. Saya ini kata-katanya ini saja, ganti kata-kata ini dengan menggunakan ini. Kemudian, saya tidak suka warna ini, coba kita gunakan warna yang berbeda. Siapa tahu dengan menggunakan warna yang berbeda hasilnya jauh lebih bagus. Ada komunikasi di situ. Ada pertukaran ide, ada pertukaran pendapat untuk menghasilkan suatu karya yang menarik, karya yang bagus, karya yang apabila dilihat orang, pesan yang mau disampaikan itu tersampaikan. Paham anak-anak? Oke. Bisa bekerja? Bisa. Oke. Sekarang buka semua aplikasi kampanye. Ibu hanya menyiapkan 4 komputer ya, 4 laptop. Jadi yang lainnya bekerja melalui HP. Satu orang dulu yang memilih tempel apa yang mau digunakan, baru dibagikan ke temannya supaya semua temannya bisa ikut mengerjakan atau bisa ikut menyumbangkan ide-ide kreatifnya. Waktunya kita untuk mengerjakan 20 menit untuk mendesain. Silakan mulai bekerja dari sekarang. Oke, bekerja. Ayo, mulai. Buka aplikasi kampanye. Buka aplikasi kampanye. Pilih tempelnya. Tempel apa? Bekerja sesuai dengan kelompoknya. Setelah didapatkan tempelnya, di-share ke temannya. Yang lain coba cari kata-kata. Kata-kata apa yang mau di situ disimpan supaya singkat, padat, dan jelas. Dia harus menggunakan kata-kata yang singkat, padat, dan maknanya jelas. Nah, berbagi.
apa nih? Bekerja sama. Fitra kesini Fitra, coba lihat ini temannya punya. Ini temannya. Nih. Apa ini mau diganti nih? Oh warnanya barangkali. Fitra sukanya warna apa? Sudah dapat tempelnya? Oke, berbagi ya. Kemudian dimodifikasi desainnya dengan memilih minimal 3 warna yang harus anak-anak gunakan. Nah, atur posisinya. Di mana posisinya dia? Mau posisinya di tengah kah? Di mana? Silakan Anda desain supaya hasil akhirnya itu menarik. Ayo, kenapa?
Akan mendastai. Sebentar untuk siapa dulu yang maju untuk mempresentasikan blog ya? Apakah dia? Kerjasama ya supaya cepat selesai. Ada yang cari kata-katanya.
tambahkan elemen supaya dia lebih menarik. Gambarnya lucu kan di situ. Oke. Waktunya 5 menit lagi. Ya, hampir finish. Waktunya 5 menit lagi. Tentukan memang ya siapa yang maju presentasi untuk di kelompoknya. Tentukan memang siapa yang mau presentasi. Ibu sudah bikin lotnya. Kira-kira kelompok apakah yang maju dulu untuk mempresentasikan hasil desainnya. Ini lotnya saya simpan ini. Ingat nama kelompoknya ya. Dua menit lagi. Sudah finish berapa persen? Sudah selesai, Bu. 100%? Oke, hebat. Kalau kita kerja sama tim, pasti cepat. Kelompoknya Laura, finish? Finish. Oke, kalau sudah finish, seperti yang Ibu katakan, Ibu sudah bikin undiannya. Kira-kira siapakah yang mendapatkan undian pertama maju? Kenapa? Gak usah. Ini kan kabelnya panjang, nanti tinggal cabut colok di situ. Kan bisa di situ. Kalau mau colok dari laptopnya boleh juga. Tapi kan kalau kamu colok di situ kan tampilannya ke sini. Ya? Berarti siap-siap saja satu orang yang berbicara di depan teman-teman. Untuk undian yang pertama, karena kita ada 4 kelompok ya. Undian yang pertama, saya kasih kesempatan ke ketua kelasnya. Ketua kelasnya maju, cabut 1 undian. Pare. Undian selanjutnya, berarti kelompok yang tampil itu yang cabut. Dan siapa kira-kira? Ini undiannya. Silakan pilih salah satu. Undian apakah yang naik pertama? Desain Laura. Untuk kelompok desain, kelompoknya Laura. Silakan kelompoknya Laura. Siapa yang mau berbicara, Laura? Silakan. Laura. Laura bisa langsung di sini. Kamu tadi sudah kirim ke Ibu ya, jadi ini kasih tampilannya. Bisa langsung ditampilkan di sini. Mau pakai pengeras suara? Supaya pede. Kita berdiri di depan teman-teman. Coba di sini. Atau mau di sini, boleh juga. Di mana-mana posisinya. Ada desainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurani, saya dari kelompok desa. Hari ini kami akan mempresentasikan poster kami dengan judul Hemat Energi. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menghemat energi. Di antaranya adalah mematikan lampu saat siang hari dan menggunakan kendaraan seperlunya saja. Nah, manfaat dari hemat energi ini sendiri itu kita dapat menghemat biaya. Selain itu juga kita dapat mengurangi polusi karena kita lebih sering menggunakan kendaraan saat seperlu saja. Jika jaraknya dekat, kita bisa berjalan kaki atau menggunakan sepeda yang lebih ramah lingkungan. Nah, jadi intinya di sini adalah dengan berhemat energi kita bisa berhemat biaya. Untuk desainnya bagaimana? Untuk desainnya kami menggunakan 3 warna kontras, yaitu biru, putih, dan warna kuning. Bercerita tentang seorang gadis menaiki sepeda di tengah Sumatera dan sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Oke. Berikan dulu aplaus untuk Oke, kita langsung saja ya. Itu presentasi tadi dari kelompok desain. Sudah memaparkan desainnya bagaimana, kemudian informasi apa yang ingin disampaikan dengan desain yang menggunakan 3 warna yang kontras supaya desainnya menarik. Dari apa yang sudah dipaparkan oleh desainernya kita di depan, ada yang bertanya? Oke, ada yang bertanya. Ditanggapi ya. Coba, silakan. Saya ingin bertanya, apa arti dari hemat energi dan hemat biaya? Nah, arti dari hemat energi, hemat biaya ini tuh bermaksudkan bahwa bila kita menghemat energi seperti energi listrik dan energi bensin, kita dapat menghemat lebih banyak biaya. Yang dimana dengan penghematan ini kita bisa menyimpan lebih banyak uang yang bisa kita gunakan untuk keperluan lain yang lebih berguna. Iya, bagus. Iya, bagus. Jelaskan ya. Oke. Jelas sekali. Hemat energi, hemat biaya. Ternyata di sini kita membahas tentang uang. Dan uang itu adalah kebutuhan utama bagi kita semua. Oke, terima kasih untuk presentasi dari kelompok desain. Terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat. Tunggu, silakan kelompok desain cabut. Siapa lagi yang ikut presentasi berikutnya? Ding ding ding. Kelompok digital. Oke, yang maju kelompok digital. Kelompok digital, silahkan. Siapa yang mau maju di depan untuk mempresentasikan? Kita sambungkan dulu ya desainnya kelompok. Operatornya ada di sini. Nah, ambil itu saya untuk. Belum? Wait, tunggu. Baru selfie. Masih besar lagi. Ya, oke, kasih turun ke bawah. Atas dulu. Judulnya. Nah, silakan. Halo.
desain kami. Oke, silakan. Temanya apa yang diangkat di sini? Judul dari tema kami itu adalah jagalah kebersihan lingkungan sekolah. Oke. Apa informasi yang mau disampaikan? Informasi yang ingin saya sampaikan, kebersihan adalah kunci. Jangan sampai kamu tersesat di tumpukan sampah. Oke. Apa lagi? Bersih sekolah, sehat jiwa. Ya, Sekolah bersih, masa depan cerah. bebas. Jaga kebersihan, jaga kesehatan. Iya. Betul. Apa lagi? Oh, masih ada informasi yang mau disampaikan. Mari kita jaga kebersihan agar kita tidak jadi sampah masyarakat. Oke. Sangat jelas informasinya ya. Sangat jelas informasinya. Sehingga di sini semoga apa yang mau disampaikan itu betul-betul tersampaikan. Sehingga pembacanya sudah bisa. Oh iya betul. Oke. Bagaimana desainnya? Desain kami memiliki 3 kontras, yaitu hijau, biru, dan putih. Oke. Elemen-elemen yang sudah rame. Oke. Demikian dari presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan dulu aplaus untuk kelompok digital. Oke, presentasi yang bagus, desainnya bagus, informasi yang disampaikannya juga bagus, elemen-elemennya sangat ramai. Oke, dari apa yang sudah disampaikan oleh desainer kita di depan, adakah kira-kira informasi yang tersampaikan ini, yang mau disampaikan ini, yang masih mengundang tanda tanya? Ada yang mau bertanya ke kelompok digital? Oke, aman. Coba, apa? Silakan bertanya ke kelompok digital. Saya dari kelompok desain ingin menanyakan apa yang dimaksud sampah masyarakat. Oke, dari kelompoknya Afan mau menanyakan apa yang dimaksud sampah masyarakat. Ada yang bisa? Oh, operatornya yang mau membantu desainernya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Afan. Jawabannya, sampah masyarakat adalah orang yang memberikan dampak negatif, merugikan dan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Oke. Bagaimana Afan? Bisa diterima? Iya, oke. Nah, jadi saya perjelas lagi ya. Sampah masyarakat di sini itu bisa diartikan orang-orang yang ada di masyarakat, orang-orang yang tidak berguna. Tidak bergunanya di sini, dia tidak bisa memberikan sesuatu yang positif. Dia hanya selalu memberikan sesuatu yang negatif, seperti jadi provokator mungkin, ya. Tidak membantu untuk mencari solusi, tapi malah mempengaruhi masyarakat yang lain untuk membuat suatu kericuhan, mengganggu ketertiban umum. Itu dikatakan sampah masyarakat. Anak-anakku mau jadi sampah masyarakat? Iya. Jangan ya. Kita ini adalah orang-orang yang terdidik, orang-orang yang berpendidikan, harus menjadi contoh yang baik di masyarakat. Oke, terima kasih untuk kelompok
Yang dapat giliran kelompok informasi. Berarti yang terakhir sudah tahu siapa yang terakhir, karena ini sudah kelompok yang ketiga untuk mempresentasikan. Ibu sambungkan dulu ya, cabut dulu, kita pindahkan ke kelompok informasi yang akan berbagi informasi. Nah, masih berusaha membaca. Auto searching masih berbagi. Nah, sudah. Perjelas dulu, perjelas besar. Ya, baru masih itu dulu. Yang di atasnya dulu, kita lagi. Judulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok informasi ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Judul yang kami gunakan adalah bijak media sosial. Adapun cara-cara untuk menggunakan media sosial ada lain sebagai berikut. Scroll ke atas. Yang pertama, saring informasi. Periksa kebenaran berita sebelum menyebarkan ke orang lain. Yang kedua, jaga privasi. Jangan sembarangan membagi data pribadi seperti alamat atau nomor telepon. Yang ketiga, gunakan secara positif. Laporkan setiap tindakan bulian yang terjadi, meskipun pelakunya teman dekat. Yang keempat, hargai pendapat orang lain. Beda pendapat itu biasa, asal tetap sopan. Jangan mudah terpancing emosi di kolom komentar. Adapun pesan singkat yang kami gunakan adalah gunakanlah media sosial dengan bijak dan sebarkan kebaikan. Oke, bagus. Desainnya bagaimana? Desainnya. Warnanya sudah kontras. Ya, bagaimana? Warna yang kami gunakan adalah hijau, biru, dan kuning. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali desainnya ya. Desain yang ditampilkan oleh kelompok informasi betul-betul memberikan informasi. Oke, dari apa yang ditampilkan oleh teman kita di depan ini, ada yang mau dipertanyakan? Oke, silakan. Pertanyaannya, jenis poster apa yang dibuat? Jenis poster yang kelompok kami pakai adalah jenis poster ajakan untuk bijak dalam menggunakan media sosial atau konten digital. Karena sekarang sudah ada undang-undang ITE. ITE adalah informasi dan transaksi elektronik, mengatur aturan bermedia sosial. Oke, itu posternya poster ajakan, karena kita kalau mengajak seseorang kan tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bagus, karena kalau kita bermedia sosial itu kan ada aturannya. Karena kapan kita menggunakan bahasa yang bisa mengandung unsur huru hara, kita bisa dicegat, bisa dihukum, karena kita dianggap sebagai provokator, ya. Jadi hati-hati bermedia sosial. Anak-anakku pengguna media sosial? Ya, pengguna media sosial. Makanya kelompok informasi sudah membagikan tips-tips bagaimana caranya kita supaya kita bijak bermedia sosial. Ibaratnya tidak tersandung kasus-kasus yang ada hubungannya dengan ITE. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ada? Oke, cukup. Terima kasih untuk kelompok informasi. Sekali lagi aplaus dulu untuk kelompok informasi. Hebat. Kelompok terakhir, silakan maju kelompok terakhir.
mana tempatnya colokannya ini? Ya, masih. Yes. Ada ini ya, operatornya di sini, pembicaranya di sana. Sabar. Masih berusaha membaca. Kok lama betul? Sama-sama. Nah, itu baru. Untuk siap nih, ini baru siap. Ini baru. Sabar, intinya sabar. Bisa? Kenapa belum muncul dia? Muncul apa di dalam saya? Jagalah kebersihan. Yang hijau-hijau. Udah terbaca? Kita pindah ke yuk. Ayo, kelompok terakhir ini kenapa tidak mau berbagi? Di saat-saat terakhir. Tuh. Coba. Terbesar dulu. Di atas. Ya. Oke, silakan. Kelompok 4. Kelompok komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf dan rekan saya. Miswar Hasanah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil poster yang kami desain. Untuk judul poster yang kami ambil meliputi kebersihan dengan judul Jagalah Kebersihan Lingkungan. Untuk di desainnya bisa kita lihat ada beberapa orang yang sedang memungut sampah dengan pemandangan gunung yang berwarna hijau dan langit yang berwarna biru serta matahari cerah yang berwarna kuning. Yang pasti salah satu syarat poster itu menarik mempunyai 3 warna yang kontras. Boleh saya tanya, apakah poster kami sudah memiliki syarat dengan poster yang menarik? Dan di dalam poster tersebut terdapat juga beberapa kata bijak, di mana kata tersebut pasti memiliki pesan di dalamnya yang mungkin bisa saya serahkan ke rekan saya. Pesan yang terkandung dalam poster ini sendiri mengingatkan kita bahwa kunci melestarikan bumi adalah kurangi sampah plastik dan mengingatkan kita bahwa menjaga kebersihan lingkungan bukan sekedar tanggung jawab individu tetapi juga upaya bersama. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan di presentasi ini. Apa ada yang mau bertanya? Oke, langsung diharapkan. Ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Apa yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Oke, kenapa kita harus menjaga kebersihan? Tapi kalau dilihat dari sini
Apa mungkin dari rekan kami yang di kelompok sana yang tidak maju bisa menjawab? Oke, ada. Oke, dipersilakan ya. Silakan. Ada banyak alasan kenapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang pertama untuk menjaga kesehatan, kedua kenyamanan, ketiga kelestarian alam, dan keempat keindahan. Oke, itu alasannya kenapa kita harus menjaga kebersihan. Itu Bagaimana? tadi jawaban yang sudah diberikan dari rekan kami, Rita. Apa jawabannya sudah cukup? Oke, terima kasih. Jika tidak ada lagi pertanyaan yang mau diajukan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan dulu aplaus. Dari semua kelompok yang sudah maju mempresentasikan, desainnya itu semuanya bagus-bagus ya. Desainnya semuanya bagus-bagus. Sudah menggunakan 3 warna yang kontras. Kemudian sudah artinya pesan yang mau disampaikan itu sudah tersampaikan dari penjelasannya tadi. Menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Jadi kalau ke depannya sudah bisa nanti untuk membuat poster sederhana? Bisa. Ya, hebat semuanya. Kreasinya bagus-bagus semua. Oke, setelah tadi anak-anakku mempresentasikan hasil desainnya. Setelah kita belajar, setelah mempresentasikan, setelah mendesain, Ibu mau tanya dulu. Bagaimana perasaannya anak-anakku setelah belajar hari ini? Bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Senang. Kemudian, pengalaman apa yang anak-anakku dapatkan setelah tadi kita belajar? Ada yang bisa mengungkapkan apa pengalamannya setelah dia belajar? Oke, silakan. Setelah belajar, saya sudah bisa untuk menggunakan aplikasi Canva untuk desain poster. Oke, setelah dia belajar, setelah anak-anakku belajar, sudah bisa menggunakan aplikasi Canva untuk mendesain poster sederhana, ya. Nah, kemudian penerapannya ke depan itu kira-kira bagaimana? Setelah tadi anak-anakku sudah belajar, ini materi sebenarnya ke depannya kita mau gunakan sebagai apa? Ada yang bisa menjelaskan apa penerapannya pembelajarannya kita hari ini untuk kehidupan nyatanya kita ke depan? Oke, silakan. Apa penerapannya, Ucu? Dengan mempelajari Canva, saya dapat meningkatkan kreativitas saya Oke. dan kemampuan desain grafis. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa Canva adalah alat yang sangat berguna dalam mendesain grafis. Oke. Itu penerapannya ke depannya ya. Berarti untuk ke depannya anak-anakku bisa menggunakan aplikasi Canva ini untuk membuat suatu desain-desain yang menarik. Artinya setelah mendesain sesuatu yang menarik, bisa saja hasil desainnya anak-anakku itu bernilai ekonomi ya. Bernilai ekonomi artinya bisa menghasilkan uang. Oke, itu refleksinya. Sebagai penutup, setelah melakukan pembelajaran peserta didik mampu mendesain poster sederhana dengan menggunakan aplikasi Canva. Sudah bisa? Sudah bisa. Sebelum ibu akhiri proses pembelajaran hari ini, coba anak-anakku simpulkan terlebih dahulu apa yang kita pelajari hari ini. Ada yang bisa membuat kesimpulan? Oke, silakan. Apa kesimpulannya? Setelah mempelajari materi ini, saya sudah bisa mendesain poster yang menarik. Oke, setelah belajar tadi sudah bisa mendesain poster yang menarik. Ada lagi? Apa lagi?
menambahkan elemen-elemen di desainnya kamu sehingga menghasilkan suatu poster yang menarik. Jadi kedepannya materinya terus diaplikasikan ya supaya jangan dilupakan. Sebelum kita keluar, kita ice breaking terlebih dahulu. Supaya anak-anakku dan tadi kita sudah dipaksa berpikir untuk menuangkan ide-idenya kita ke desainnya kita. Sekarang waktunya untuk kita rilekskan. Sebelum kita ice breaking, ingat ya untuk membaca kembali materi untuk yang minggu depan ada di buku bacaannya. Silakan dilanjutkan membaca kembali materi yang untuk kita pelajari minggu depan. Itu sudah harus terbaca di rumahnya. Sudah anak-anak harus baca di rumahnya. Sehingga pada saat minggu depan kita belajar, tidak ada lagi waktu untuk membaca. Setelah ibu tuliskan tujuannya minggu depan, anak-anak sudah tahu. Oh iya, tadi malam ada yang saya baca ini. Jadi anak-anak sudah ada pemahaman awalnya. Bisa dilaksanakan di rumah? Bisa. Oke, kalau bisa. Sekarang silakan berdiri terlebih dahulu. Kasih mundur kursinya. Yang sebelah kiri semuanya menghadap ke sini. Ya, kursinya dulu. Mundurkan kursinya. Supaya ruang geraknya itu ada. Hari ini kita bergerak pacu jalur. Ini kan biasa dong. Pernah anak-anak lihat? Pernah. Oke, ikuti gerakannya ya. 1, 2, 3. Ternyata lupa disambung. Siap untuk bergerak? Ya. Kita sudah belajar tadi dan ini yang bergerak.
dirapikan. Bukunya dirapikan. Sudah dirapikan bukunya? Oke, bagaimana pesannya, sudah senang? Terima kasih untuk kelas pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan insya Allah akan bertemu kembali ya dalam proses pembelajaran berikutnya. Oke, silakan dulu ke kelasnya. Berdiri siap. Berterima kasih kepada Ibu Guru